Oke. Nah, kita tinggal tentuin titik-titiknya nih sekarang. Min 3, min 3. Berarti kira-kira di sini lah ya. Ini min 3. Bawah sini min 3. Berarti kira-kira di sini. 3, min 3 itu di sini. Kira-kira di sini. Lalu kemudian min 2 dan min 2. X-nya min 2, Y-nya min 2. Berarti di sini. Lalu kemudian min 1 dan min 1. X-nya min 1, Y-nya min 1 di sini. Berarti 0, 0 berarti tadi di sini kabar bilangnya. Lalu 1, 1 di sini. 2, 2 di sini. 3, 3 di sini berarti. Nah, inilah garisnya, nanti kita hubungin titik-titik seperti apa cerminnya. Tarik garis yang lewatin titik-titik ini ya. Kalian gambarin lebih bagus saja. Kadang nggak ada garisnya di gambarnya jelek. Jadi ini cerminnya. Inilah garis Y sama dengan X. Kalau kemarin cerminnya adalah sumbu Y dan sumbu X. Sekarang cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Aman sampai sejauh ini? Aman? Jadi posisi cerminnya sekarang miring. Enggak horizontal, enggak vertikal, tapi miring. Diagonal. Oke. Bisa. Nanti kalau ada yang begini bisa bikin cerminnya sendiri ya. Oke, nah sekarang perhatiin, kalau kalian ada cermin di sini posisinya, terus kalian berdiri di titik P, kira-kira bayangannya di mana? Kalian berdiri di titik P dan cerminnya posisinya miring. Kira-kira di mana? Cermin. Posisi bayangan. Min 3, min 1. Oke. Berarti posisinya jadi terbalik seperti ini. Kan kalian objeknya di sini nih. Ini kan kalian titik P-nya. Cerminnya di sini. Berarti posisinya pasti di belakang kiri. Ya. Di sini. Berseberangan. Nah, makanya kenapa konsepnya akhirnya begini. Benda aslinya kan di titik X, Y. Tapi jadinya bayangannya, ini kan bayangannya, titik P-nya di sini, berarti bayangannya jadi Y, X. Jadi keputar. Ya, secara posisi dia terputar. Tadinya X, bayangannya jadi Y. Tadinya Y, bayangannya jadi X. Misalkan ini tadi titiknya 3,1, titik P-nya berarti bayangannya berarti 1,3. Koordinatnya. Kalau kita pakai angka. Aman ya? Ada yang mau bertanya atau bingung? Bingung kan? Kalau kemarin sumbu X yang berubah jadi minus nilainya adalah si Y-nya. Terus kalau sumbu Y jadi cermin yang berubah jadi minus itu si X-nya. Sekarang kalau garisnya cerminnya Y sama dengan X, posisinya yang bertukar. Tadinya X, Y jadi Y, X. Gitu. Oke, Kak Bandar kasih satu titik baru. Coba kalian cari, kalau misalkan titik P, titik R aja ya. Titik R koordinatnya min 3,2.
Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, titik bayangannya berapa? Ini cerminnya sumbu Y sama dengan X ya. Sumbu Y sama dengan X. Titik bayangannya berapa? Koordinatnya berapa? Ini bisa. Bendanya di min 3,2, berarti di sini nih. 3, min 3 ini X-nya, Y-nya 2 di sini berarti ya bendanya ya. Nah, titik R-nya di sini. Kalau dia dicerminin terhadap sumbu Y sama dengan X, bayangannya di mana? Pakai konsep yang ini ke atas. Jadi bayangan koordinat R-nya berapa? 2, min 3. Ingat ya, tadinya XY jadi YX gitu ya, Pres. Jadi minnya juga ikut. Bukan berarti kalau dia min jadi positif, enggak. Ya. Jadi hanya bertukar posisi aja dulu. Berarti 2, min 3. Ini 2, min 3-nya di sini kira-kira. Maka bayangan si R itu di sini. Gitu. Kalau dia berdiri di sini, cerminnya di sini, bayangannya di sini. Kira begitu. Oke. Ada kesulitan buat memahami yang ketiga ini? Enggak ya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya atau bingung, kasih tahu ya dia. Jangan nanti kabarnya kecepatan. Kaliannya ketinggalan. Sudah? Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kabarnya lanjut ke yang berikut. Nggak ada? Kita lanjut. Yakin ya? Oke, kabar harap catatannya rapi kalian simpan. Nanti kita bisa pakai ini buat kerjakan soal. Ya, yuk lanjut ya. Nah, sekarang tadi cerminnya adalah Y sama dengan X. Nah, sekarang coba kalian buat cerminnya bukan Y sama dengan X. Tapi adalah Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Cari koordinat garisnya dulu aja. Seperti apa nanti garisnya.
Ada yang udah dapat koordinat garisnya berapa? Nanti kita gambarin kalau garisnya Y sama dengan min X. Ada yang udah dapat koordinatnya berapa? Ada yang dapat? Ayo, kita coba cari yuk. Y sama dengan min X ya. Kan kita mau cari garisnya adalah Y sama dengan min X. Ya tadi. Kalau X-nya ambil kayak tadi yang min 3, 1, 3. Oke. Nah, Y-nya berarti kalau Y sama dengan min X, nilai X-nya min 3, berarti Y-nya berapa? X-nya min 3 nih. Contohnya satu ya. Y sama dengan min, X-nya kan min 3, berarti min 3. Min ketemu min. Oke, berarti ini sama dengan 3. Ya, min ketemu min kan jadi plus kan. Jadi Y-nya jadi. Terus kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? 2. Kalau X-nya min 1, Y-nya? 1. X-nya 0, Y-nya? 0, Y-nya? 0. Ya, karena nggak ada min 0 ya. Kan? 0 itu kan nggak ada nilai. Ya, bisa dia minus atau positif. Kalau X-nya 1, Y-nya? Min 1. Y sama dengan min X. X-nya kan 1. Berarti sama dengan min 1. Kalau X-nya 2? Y-nya berapa? Min 2. Kalau X-nya 3, Y-nya? Min 3. Oke, udah dapat nih koordinatnya. Udah lihat nih. Kalau kita gambar kayak tadi ya, bikin garisnya dulu, cerminnya seperti itu.
Sudah? Kan ya? Gak ada kesulitan kan buat gambarin garisnya? Yuk, sekarang kita gambar garisnya. Tinggal masukin koordinat aja. Ini 1, 2, ya, satunya. Lalu ini min 1, min 2, min 3. Ini juga min 1, min 2, min 3. Oke, lalu ini 1, 2, 3. Tinggal masukin aja koordinatnya. Min 3,3. X-nya min 3, Y-nya 3. Berarti di sini posisinya kira-kira. Lalu min 2,2 di sini nih, kira-kira di sini. Min 1,1 di sini. 0,0 di sini. 1, min 1 di sini. 2, min 2 di sini. 3, min 3 di sini. Tinggal kita tarik garis titik-titiknya, kita tarik garis kerja. Kalian gambarin lebih rapi lah ya dibanding gambaran. Oke. Nah, kira-kira cerminnya begini. Garisnya sama dengan min X itu kira-kira bentuknya begini. Agak berbeda dengan tadi sama dengan X ya, berlawanan ya. Ya. Garisnya kira-kira begini. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin aturannya. Kalau dia sumbu X, Y min X, maka kalau dicerminkan tadinya X, Y jadi min Y, min X. Posisinya bertukar antara X dan Y dan nilainya jadi negatif dua-duanya. Oke. Jadi kalau ini misalkan koordinatnya adalah 1,2, berarti bayangannya di sini. Dan di sini titiknya adalah berarti jadi kalau di situ dia berarti kalau 1,2 berarti bayangannya jadi min 2, min 1. Di sini B-nya. B-nya berarti min 2, min 1. Oke. Berubah posisinya, tadinya X, Y jadi min Y, min X. Dua-duanya jadi minus. Lalu misalkan Kak Bandar punya titik R. Titik Q lah ya, titik Q. R tadi sudah. Titik Q misalkan koordinatnya adalah min 4,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Maka koordinat bayangannya jadi berapa? Titik asalnya min 4,2. Min 4 kira-kira di sini. 2 kiranya di sini. Y-nya ya. Ini titik Q kiranya di sini. Kira-kira di situ. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, koordinat bayangannya di berapa? Pakai konsep yang di atas saja. Tinggal pakai koma 2. Bayangannya di mana?
Sudah? Oke, min 4. Diputar posisinya keras. Tadinya X, Y kan, jadinya Y-nya di depan tapi jadi minus, X-nya juga jadi minus. Berarti jadinya koordinat bayangannya kan, 2-nya kan tadi Y, berarti menjadi min 2, X-nya tadinya min 4, kalau dia min Y berarti jadi min 2,4, kira-kira di sini bayangan Q-nya. Gitu ya. Gimana dengan dua konsep ini, Y sama dengan X, Y sama dengan min X? Oke, cukup membingungkan? Oke, jangan kebalik ya. Kebalik-balik nanti supaya kalian bisa tepat jawabnya. Nah, diusahakan catatannya jadi satu ini ya, satu buku ya. Biar kalian nggak susah-susah nanti kalau ngerjain soal. Sophie kembali sekarang. Ini siapa yang mau coba kemarin yang coba itu Sophie nanti siapa lagi yang Sudah dicatat? Siapa yang Sophie kemarin sudah Yuk, lanjut yuk. Udah 4 konsep ya. Sumbu X sebagai cermin, sumbu Y sebagai cermin. Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Nah, ini yang terakhir kira-kira untuk yang pencerminan. Ada pencerminan terhadap titik asal atau koordinatnya titik asal itu atau titik pusat itu 0,0. Koordinat titik pusat itu 0,0 ya. Oke. Nah, sifatnya seperti apa? Kak, cerminnya di mana sih titik 0,0 itu? Titik 0,0 itu di yang Kak Bandar kasih mark merah ini adik-adik. Ya, pertemuan antara Y sama dengan X. Kalau cerminnya ada di tengah-tengah sini, walaupun bukan bentuk garis, tapi kalau di pusat lingkaran, di pusat koordinat seperti ini, maka berlaku aturannya begini. Titik P-nya asalnya X, Y, maka bayangannya jadinya min X, min Y. Posisi X-nya tetap, hanya nilainya yang jadi minus. Ya, nah ini cerminnya Kak Bandar mak gede gini, jadi merah. Jadi posisi cerminnya tepat di pertemuan X dan Y. Oke. Nah, misalkan X, Y-nya ini misalkan 3,2. Berarti bayangannya di berapa? Bayangan titik P-nya berapa? Min 3 sama min 2. Iya, min 3, Oke. Gracia aku bedok kali, bedok. Bedok sekali, Gracia. Di Surabaya apa di mana, Gras? Jogja, Kak. Oh, Jogja, wis.
Ya, pantas medok. Itu kalau kita ke Jogja jalan-jalan adik-adik kita ketemu Gracia nanti ya. Ada tuan rumah Gracia di sana. Oke. Itu aja buat pencerminan ada 5 itu. Jadi kalau nanti misalkan kalian ketemu soal, maka kalian tinggal pakai 5 konsep tadi ya. Yang sering keluar dan yang sering ada di soal-soal itu 5 konsep ini. Jadi kalian gak usah bingung. Kalau misalkan nanti ketemu soal yang agak sedikit bentuknya bukan titik tapi bangun, kalian tinggal tukar-tukar titiknya aja. Ya. Silakan digambarin, dicatat. Kalau ada kita lanjut mau lihat latihannya seperti apa. Kalau sudah kasih jempolnya kita lanjut ya. Oke, ya. Kak Bandar kasih satu soal. Ini Kak Bandar kasih soal responnya. Oke, Kak Bandar tuliskan di sini. Nanti kalian coba bikinkan. Nah, ini ilustrasi sedikit pencerminan tentang bidang ya. Nanti latihannya tentang bidang ya. Kak Bandar punya titik-titik ini. Titik A, misalkan 2,3. Kalau Kak Bandar punya titik B sekitar 6,3. Lalu titik C 2,5. Dan titik D 6,6. Masing-masing kalian cerminkan titik-titik ini sebuah bangun, nanti kalian hubungkan titik ABCD-nya itu sebuah bangun. Nah, Kak Bandar minta sebuah bangun ini, masing-masing titiknya kalian cerminkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, lalu nanti terhadap sumbu atau garis ya, bukan sumbu lagi. Garis Y sama dengan X, lalu ini garis Y sama dengan X, lalu terakhir adalah terhadap titik pusat koordinatnya tadi. Titik pusat koordinat 0,0. Nah, ini Kak Bandar minta kalian masing-masing bikin gambarnya dalam satu gambar aja ya. Dalam satu koordinat kalian bikin gambarnya dengan beda-beda warna. Sumbu X misalkan kalian mau kasih warna merah, sumbu Y-nya warna biru, Y sama dengan X hijau, Y sama dengan X misalkan mau hitam gitu ya. Titik pusatnya mau kuning bebas. Ya. Cukup gambarkan di dalam satu koordinat aja. Oke. Atau misalkan gini Kak Bandar sepakat aja ya. Ini warna tadi Kak Bandar bilang ini tadi warna merah. Ini warna kalau putih kadang nggak kelihatan ya. Takutnya kata sekalian nggak ada warna putih. Merah, hijau boleh deh. So, ini baru kuning. Ini biru. Ini lebih ke mana ya? Mejiku ibini. Ini lah agak susahnya. Orange difference. Nah, basic gambarnya ini warna hitam. Oke, ini tugas buat hari Senin, buat pencerminan. Nanti
Kak Bandar siapkan di Google Classroom untuk pencerminannya. Nanti kalian coba upload di situ ya. Oke. Deadline-nya Senin ya. Jadi Senin pagi nanti kita Kak Bandar udah siapin nanti sore tempat buat ngumpulin tugasnya. Nanti mau kalian besok ataupun Sabtu buat upload ataupun Minggu boleh. Hari Senin kita bahas. Ya. Tugas di sharing. Iya, nanti uploadnya di Google Classroom ya. Sesuai warna masing-masing yang udah Kak Bandar tentukan ini ya. Kasih warna merah buat yang sumbu X, sumbu Y hijau. Kak, cermin garisnya sama dengan X-nya bikin nggak? Yes, bikin. Ya. Y sama dengan min X-nya juga bikin cerminnya ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kumpulnya Minggu ya? Bebas sampai Senin pagi Kak Bandar tunggu. Deadline-nya nanti sampai Senin jam 9 lah ya. Oke. Ya. Tapi jangan mepet-mepet kalian kerjainnya karena banyak warna yang Kak Bandar minta di situ. Soalnya, Untuk menegaskan gimana Liana? soalnya agak kurang enak badan aku. Iya. Jangan lupa minum obat ya, minum vitamin. Adik-adik Kak, vitamin. itu buatnya misal kamu itu pakai semua kayak sumbu X, sumbu Y garisi atau A sumbu X aja, B sumbu Y aja atau gimana? Semua dalam satu gambar aja, dalam satu kertas aja gitu. Kebayang nggak? Berarti nggak kebayang. Kalau mau kalian pisah-pisah ya wes apa? Ya. Tapi Kak Bandar lebih prepare kalian nanti kelihatan gini. Maksudnya Kak Bandar dalam satu kertas itu nanti kalian akan lihat perbedaannya ketika dia pakai sumbu X seperti apa, sumbu Y seperti apa. Letak-letaknya kan kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalkan kesulitan buat kalian, nggak apa-apa. Justru itu kalau perbedaan warna itu menolong nanti buat kalian kita membedakan sumbu X itu yang merah, sumbu Y yang hijau. Makanya Kak Bandar pisahin supaya bisa tetap dalam satu kertas. Ya, coba dulu ya. Oke, nanti kalau bingung boleh tanya di grup. Ini silakan di screenshot, dikirim di grup supaya nggak lupa bahwa gambarnya ini dalam satu bentuk bangun ABCD itu sebuah bangun. Nanti ketika kalian gambarin kalian tahu ini bangun apa. Nah nanti kalian bisa bayangin kalau bangun ini dicermini oleh sumbu X seperti apa, oleh sumbu Y seperti apa, gitu ya. Tapi masing-masing kalian cermininnya per titik ya. Titik A cerminin terhadap sumbu X seperti apa, baru nanti garis gitu, dibikin garis. Nangkep ya? Bisa? Saya mau kalian bikin pakai Canva, oke. Mau kalian bikin pakai apapun yang aplikasinya bisa bikin garis koordinat begitu boleh. Ya. Nanti yang menarik kita akan coba posting tugasnya di IG. Ya. Oke, masih bingung? Bingung? Ya. Nah, sekarang coba kita ya, kita belajar. Sorry Kak Bandar, back dulu ke refleksi karena tugasnya masih ini ada beberapa yang bingung. Oke. Kak Bandar nggak akan buat bentuk bangun yang sama. Kak Bandar buat bentuk bangun yang beda, semoga kalian bisa paham. Oke. Nah, sekarang Kak Bandar punya ini. Misalkan Kak Bandar punya titik A, itu misalkan 5,2, lalu titik B-nya misalkan titik B-nya misalkan titik B-nya 9,2. Lalu Kak Bandar punya titik C. Titik C-nya ini di 7.
Nah, ini kan per titik, ya kan? Kalau tadi ABCD ada 4 titik. Coba kalian tebak ini kira-kira bangunnya apa. Kalau yang sudah kerjakan benar pasti tahu. Sekarang kita gambarin dulu ya, si koordinat kartesius. Bentar. Lalu kemudian, nah ini kan sumbu Y ke atas ya. Sumbu Y ke atas kan, sumbu X yang horizontal. Nah, titik nolnya di sini, lalu misalkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, XY ini bersama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kabar darurat kalian kerjakannya begini, dikit tulis tangan, gambarin, tapi kalau garisnya pakai penggaris ya, jangan kayak kabandar asap. Itu. Sampai sini aman? Bikin bidang koordinat kartesiusnya aman? Sampai di sini oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, yuk sekarang kita masuk ke konsep gambarnya ya. Oke, titik A-nya 5,2. X-nya 5, Y-nya 2, berarti di sini ya, kira-kira ya. Ini titik A. Oke, lalu titik B-nya. Titik B-nya 9,2. Di sini kira-kira. Nah, A ke B-nya tarik garis. Garis ya. Lalu titik C-nya 7,6. 7-nya di sini, 6-nya kira-kira di sini. Nah, ini C. Nah, kalian tarik garis nih, nanti akan terbentuk sebuah bangun yang kalian familiar biasanya. Bangun apa kira-kira? Segitiga. Segitiga ya, fix ya. Jadi, kayak tadi, ABCD, nah ABCD kalian hubungin seperti ini. Nanti akan terbentuk sebuah bangun yang kalian juga familiar dengan itu. Nah, nanti hasil pencerminan masing-masing titik ini, misalkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan X, itu kalian hubungin lagi. Tuh. Sampai sini aman? Ya, ini titik aslinya seperti ini. Asli, benar kasih tulisan ini asli. Oke. Tangkap ya. Yuk, sekarang terhadap sumbu X dulu. Kalau dia dicermin terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, titik A-nya jadi titik berapa aja? Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangan A-nya berapa titiknya? Sumbu X yang bawah ini ya. Yang berubah apanya? X atau Y-nya yang berubah? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Y, jadi negatif ya? 5,2. Y-nya juga sama terhadap sumbu X dulu. Maka bayangannya jadi 9,02. Lalu terhadap sumbu X lagi, yang berubah berarti C bayangannya jadi 7,5. Ini baru terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita gambarin dulu hasil pencerminan dari sumbu X. Titik A-nya 5,2 di sini. Lalu titik B-nya 9,2 di sini.
Lalu titik C-nya 7,6. Sembilan koma dua di sini, 7,6 di sini. Ini kita hubungin ini A aksennya, ini B aksennya, ini C aksennya. Oke, kita hubungin tarik garis ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Nah, dari sini kalian bisa tahu, adik-adik kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, segitiganya jadi gimana? Sesuai bentuk aslinya atau terbalik? Terbalik. Bisa dipahami? Bisa? Aman? Aman ya? Aman. Oke, ini yang sumbu Y Kak Bandar nggak kasih contoh. Sekarang Kak Bandar kasih contoh kalau misalkan dia pakai garisnya Y sama dengan X. Kita bikin dulu garis Y sama dengan X ya. Kita bikin dulu garis Y sama dengan X. Berarti 1, 1, 2, 2. Ini garisnya dulu ya. Kita ngomongin garisnya, belum ngomongin banknya. 3, 3. Kita ngomongin garisnya dulu. Kita bikin garisnya. Cerminnya dulu. Garis cerminnya kita bikin dulu. Kalian pasti bisa bikin lebih rapi karena kalian pakai penggaris. Please tidak digital dulu ya adik-adik ya. Kak Bandar bukan tidak suka dengan GeoGebra. Tapi GeoGebra itu solusi sebetulnya buat yang karena kalau misalkan sekarang kayak Kak Bandar lagi pengen cepet gitu ya, bisa pakai GeoGebra bisa. Tapi tidak apa sih maksudnya nggak jadi patokan gitu ya. Nah ini cermin Y sama dengan X ini. Ini cermin Y sama dengan X. Oke. Jadi gambarin cerminnya juga ya, garis Y sama dengan X itu gambarin juga seperti ini. Supaya nanti Kak Bandar tahu di coretan kalian tuh seperti ini. Oh ini cermin Y sama dengan X gitu ya. Oke, kemarin Y sama dengan X. Kita minta warna kuning. Kak Bandar minta warna kuning. Nanti kita gambarin warna kuning. Kita gambarin warna kuning ya. Semoga kelihatan kuning. Tapi kalau kuning nggak kelihatan pakai, kalau kalian pasti kelihatan karena kuningnya jelas. Kalau Kak Bandar nggak jelas, pakai orange saja Kak Bandar. Y sama dengan X yang berubah apa? Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Yang perubahannya gimana? X, Y, Z. Kalau terhadap Y sama dengan X. Misalkan ini titik A-nya kan. Titik A-nya 5,2. Kalau diterminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, maka bayangannya jadi gimana? 2,5. Oh, berputar posisi 2,5 gini ya. Thank you, Grace. Berarti B-nya 9,2. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya terbalik lagi 9,2 gini ya. Juga yang C 7,6. Sumbunya Y sama dengan X, berarti C bayangannya 6,7. Oke, nah kita tinggal masukin aja nih. Ya. Kemarin terhadap Y sama dengan X itu urutan ke berapa? Oh, sumbu X pertama, berarti A aksen ya. Sumbu Y kedua. Oke, berarti ini A triple aksen. Oke, berarti kita kasihnya ini triple aksen begini. Ada 3 kutipnya gitu maksudnya ya. Oke. Tadi ini A aksen, B aksen, C aksen karena dia pakai sumbu Y sama dengan sumbu X doang. Terus yang pertama sekarang, A-nya 2,5. A triple aksennya 2,5 di sini berarti. Ini A triple aksen.
Lalu B-nya 9,2. 2,9, sorry. Ini berubah, bukannya sama jadi. Ini berubah dong. Masa dari sana sebenarnya. Ini berubah jadinya 2,9 ya. Dengan 9,2 lagi. Ini 2,9. Berarti 2,9 di sini. Oke, berarti ini B triple accent. Lalu C-nya jadi 6,7. 6,7 di sini kira-kira C-nya. C triple accent. Udah tinggal tarik garis aja nih. A ke B ke C, A ke C, langsung tarik garis kan. Nanti kalian lihat seperti apa perubahan bentuk bangunnya. Kalau misalkan dia segitiga begini, dicerminkan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X. Nah, kira-kira gambar segitiganya gimana sama yang asli? Apakah berbeda atau sama? Kita ngomongin posisi ya, tidak ngomongin bentuk. Kalau bentuknya tetap segitiga, maksudnya posisinya apakah berbeda atau sama dengan yang aslinya? Jadi dalamnya kalian tulis di sini Y sama dengan X, ya. Lalu tadi yang merahnya ini berarti sumbu X, tulis aja di sini. Sumbu X. Nah, jadi dalam satu bidang koordinat kartesius, kalian bisa gambarin banyak hal di sini. Ya kan? Sampai sejauh ini sudah paham tentang tugas yang sebelumnya? Bisa? Masih bingung nggak nanti kira-kira? Kak, Hah? kayak yang ini atau kayak yang aku udah submit di Google Classroom? Barusan ya? Gracia barusan submit, lagi yang baru gitu, atau ada lagi? Yang baru. Oh, yang baru, ntar ya, kita cek Saya ya. ingat. Kasian. Benar lihat, tapi nggak kata benar apa ya, share screen itu ya Gracia ya. Oke, kayak gini A, B, C, D. Ini kan garisnya udah masing-masing nih, ya kan? Terhadap sumbu X. Jadi kan garisnya kan terhadap sumbu X-nya, semua titik-titiknya kan titik A, garisnya hubung-hubungin kan? Nah, kalau ini kan enggak. Per pencerminan digabungin gitu, kayak seperti ini pas yang Kak Bandar share. Jadi selesai satu pencerminan gabungin, selesai satu dicerminkan gabungin gitu. Nangkap nggak? Paham ya? Nanti ini boleh ditarik dulu. Satu koordinat aja terus semua digabungin, enggak 4 koordinat kita. Iya, jadi nanti ada sekitar berapa gambar lah ya berarti ya? Berarti ada sekitar 5 gambar nanti di dalam sini. Di dalam satu koordinat ini. Ya. Oke? Terima kasih, Kak. Iya, jelas ya? Nah, ini juga kalau kita mau terusin nanti kita akan dapat 5 segitiga di sini. Mau dilanjut atau stop di sini aja? Biar kalian punya bayangan. Mau dilanjut atau enggak? Sudah cukup jelas dengan tugasnya? Sudah? Ada lagi yang masih bingung? Jadi nanti akan ada 5 bangun dalam satu koordinat seperti ini. Gitu ya. Kalau ini diterusin juga nanti ada 5 segitiga di sini. Sama aslinya berarti ada 6. Masih bingung? Lionel masih bingung? Halo Lionel. Yang gue bingung itu kayak kan aku udah dapat nih apa bangunannya. Nah maksudnya itu kayak kayak beneran dibikin
Itulah maksudnya. Dibikin apa tuh? Kayak dibikin kayak sambungin garisnya antar titik gitu loh. Iya, seperti ini kan dari titik A, B, C, Bandar hubungin. Kan titik awalnya kan titik A, B, C itu, ya nggak? Yaudah, aku bakal itulah. Iya. Agak Jadi- bingung aku pas dibilang. Yaudah, makasih. Udah paham? Udah bisa. Jadi titik awalnya kan titik A, B, C, Bandar hubungin. Tapi titik-titik itu kan Bandar cerminin juga. Jadi pertama oleh sumbu X dulu, A, B, C-nya Bandar cerminin terhadap sumbu X. Nah, hasil pencerminannya Bandar tarik garis lagi, bikin bangun lagi, gitu. Udah? Oke. Aman? Mm-mm. Oke, ada lagi? Enggak. Ada. Jadi hari ini bisa beres ya semuanya tugasnya ya. Nggak ada yang telat lagi ya. Walaupun kemarin hari ini atau kemarin deadline? Kemarin. Kemarin ya, oke. Nggak apa-apa. Tapi buat yang udah ngumpulin kan tinggal perbaiki aja. Ya. Nangkep ya, udah ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang tugasnya? Ada yang masih kebingungan? Nggak ada, yakin? Jadi jangan lewat dari hari ini lagi ya, kumpulin tugasnya ya. Beres pelajaran nanti siang atau sore kalian kerjain langsung upload. Oke? Udah aman? Aman ya? Jelas ya? Iya. Kalau udah jelas kita lanjut ke yang ini ya. Yang